Jeon ini permainin Nabi secara psikologis. Nabi ini adalah gambaran mayoritas cewek. Mereka tetap memilih jalan kehidupannya masing-masing. Gak ada ketergantungan untuk pengambilan keputusan. Kalau ketergantungan buat kelon, iya. Nevertheless, bercerita tentang mahasiswa jurusan seni yang terjebak dalam toxic relationship. Malam itu, seorang gadis cantik berjalan di antara salju. Dia tersenyum dengan perasaan bahagia sambil membawa bunga menuju sebuah galeri seni. Dia adalah Yu Nabi, mahasiswa jurusan seni yang cantik, baik, lugu, dan punya teman-teman dekat yang care sama dia. Malam itu Nabi datang ke galeri seni untuk melihat pameran karya seni. Lebih tepatnya karya seni milik pacarnya. Di dalam galeri seni, Nabi melihat para pengunjung berkerumun di satu tempat. Nabi mendekat, dan senyum yang dia tunjukkan sepanjang perjalanan tadi tiba-tiba runtuh. Pacarnya dengan bangga memamerkan sebuah patung erotis yang bertuliskan, "Momen terindah seorang kekasih dari belakang." Hal paling menyakitkan adalah ketika dia melihat judul karya seni itu sama dengan namanya, Nabi. Apa ini? Wah, karya ini benar-benar erotis. Kamu tahu siapa seniman ini? Kenapa judulnya Nabi? Begitulah kata pengunjung. Nabi yang masih terdiam di depan patung tiba-tiba sadar dengan suara panggilan dari pacarnya. Nabi야. Nabi? Seketika semua pengunjung yang berkerumun menengok dan menertawakan Nabi. Tak lama setelah kejadian itu, Nabi mengetahui bahwa pacarnya juga suka selingkuh. Selama ini Nabi menerima sikap pacarnya yang egois dan posesif. Tapi setelah kejadian patung dan melihat pacarnya selingkuh, Nabi tertampar. Dia tersenyum dan hanya bisa berkata, 개새끼. 뭐? I know you're gonna hurt my feelings when I'm 맘대로 내. Setelah putus, sekarang Nabi hanya sibuk dengan kuliahnya, membuat karya seni, ujian, dan bercanda sama teman-temannya. Meskipun Nabi menikmati hidup yang be aja seperti sekarang, tapi teman-temannya pada gemes karena dia membatasi diri. Suatu ketika, Nabi diajak buat ikutan kumpul bareng. Katanya sih ada junior yang pengen ketemu dan minum bareng Nabi. Gak disangka-sangka, junior itu adalah Park Jeon, salah satu cowok cakep di kampusnya, tapi terkenal fuckboy. Pertemuan Nabi dan Jeon ini bukan pertama kalinya. Di hari ketika Nabi putus sama mantannya, dia pernah bertemu Jeon di sebuah bar. Meskipun saat itu belum saling kenal, Jeon batalin janji ketemuannya dan memilih untuk nemenin Nabi yang kelihatan galau sendirian. Kebersamaannya dengan Jeon yang singkat itu sangat berkesan buat Nabi. Sekarang dia speechless, gak nyangka kalau ternyata Jeon, laki-laki tampan yang memiliki tato kupu-kupu itu adalah mahasiswa jurusan seni di kampusnya juga. Meskipun Nabi tahu bahwa tak ada yang namanya takdir, tapi dia sadar, Jeon memang menarik perhatiannya. Setelah bertemu kembali, hari-hari Nabi dihantui oleh sosok Jeon. Dia mencari bahkan memimpikannya. Tapi di sisi lain, Nabi juga berulang kali melihat Jeon akrab bahkan ciuman dengan beberapa wanita. Apakah dia ramah ke semua wanita? Apakah dia seburuk itu? Di suatu malam, Nabi melihat Jeon berciuman lagi. Saat itu Jeon juga menyadari kehadiran Nabi dan menjelaskan, "Itu tadi cuma game." Nabi menjawab, "Gak perlu dijelasin." Kemudian Jeon berkata, "Kamu gak mau nyoba juga?" Meskipun Nabi tahu bahwa dia bukanlah satu-satunya, tapi suara dan tatapan Jeon selalu berhasil melemahkannya.
Saat itulah gerbang neraka dibuka. Your face, everything. Is it love, foolish choirs? Hari demi hari berlalu. Makan, belajar, dan tidur bersama sudah menjadi rutinitas mereka setiap hari. Kecemburuan, kesalahpahaman, serta berbagai kejadian di antara Nabi dan Jeon justru membuat mereka jauh semakin dekat dan mesra. Meskipun hubungan ini sudah terlanjur dimulai, tapi Jeon gak pernah sedikit pun memberi sinyal keseriusan dan kejelasan hubungan mereka. Nabi kesal, ragu, bingung. Dia bertekad keluar dari neraka ini, tapi mulut manis Jeon selalu membawanya kembali. Suatu hari, Nabi dikejutkan dengan kehadiran seorang wanita yang mengaku pacarnya Jeon. Wanita itu bahkan punya korek api bergambar kupu-kupu yang sama dengan yang dimiliki Jeon. Nabi muak. Dia memutus semua komunikasi dan menghilang. Setelah beberapa hari, diketahui Nabi pergi ke rumah bibinya yang berada di pinggir pantai. Nabi ingin melarikan diri dari Jeon dan mengakhiri hubungan rumitnya. Di sana dia bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Yang Do-hyuk. Nabi dan Do-hyuk menghabiskan waktu mereka dengan menikmati alam dan belanja bersama. Do-hyuk yang sudah lama mengenal dan menyukai Nabi dengan mudahnya bisa mengembalikan keceriaan Nabi. Bisa dibilang saat ini Do-hyuk sudah mengancam posisi Jeon di hati Nabi. Di sisi lain, Jeon telah menyadari perubahan sikap Nabi dan kehadiran Do-hyuk. Bukannya memperjelas hubungan mereka, Jeon malah membuat Nabi semakin bingung. Jeon tiba-tiba mencium Nabi lagi. Sebenarnya apa mau Jeon? Apakah semua momen yang dia lewati bersama Nabi memang gak ada artinya? Sebrengsek itukah? Selanjutnya, semua ditentukan oleh Nabi. Bertahan dengan Jeon, bahagia bersama Do-hyuk, atau melepas keduanya. 넌 네가 어디서든 먹히는 거 알고 있지? 그러니까 그런 표정, 그런 말투로. 박재현 걔 연애할 마음 전혀 없어. 그냥 자기한테 꼬이는 여자가 재밌는 거 딱 그뿐이야. 너 나 그만 갖고 놀아. 난 너도 좋은 줄 알았지. 연애를 꼭 해야 되는 거야? 연애 안 할 거면 친하게 지내지도 못하나? Wow, drama ini ramai banget di Indonesia. Nevertheless adalah pure drama romance ya. Menceritakan perjalanan dan juga masalah pada berbagai hubungan percintaan, tapi memang fokusnya pada kisah asmaranya Jaenap alias Jeon dan Nabi. Drama ini terkesan vulgar karena banyak menampilkan adegan ciuman dan adegan ranjang. Sampai-sampai nih ya, Jeon sama Nabi itu dapat julukan duta kelon di dunia perdrakoran. Entah bagaimana penonton lain menginterpretasikan drama ini, tapi setelah aku nonton sampai habis, aku menganggap Nevertheless ini bukan sembarang drama romance. Ceritanya itu secara spontan bisa menampar penonton, terutama penonton perempuan, supaya melek sama yang namanya toxic relationship. Di awal drama, kita disuguhkan cerita tentang patung Nabi. Setelah itu, Jeon yang dengan gampangnya pegang, cium, bahkan tidur sama Nabi. Hal ini secara nggak langsung menggambarkan bahwa wanita memang udah biasa dijadiin objek sama laki-laki. Entah laki-laki itu punya hubungan dengan wanita tersebut ataupun tidak. Objektifikasi adalah memperlakukan seseorang seperti barang tanpa mempertimbangkan martabat mereka. Kalau bersinggungan dengan wanita, biasanya dikategorikan sebagai objektifikasi seksual, yaitu memperlakukan bagian tubuh seperti sesuatu yang bisa dinikmati melalui pandangan atau sentuhan. Selanjutnya, selama nonton drama ini aku juga banyak belajar tentang toxic relationship dan baca-baca artikel tentang ini. Coba teman-teman juga kasih pendapat ya. Jadi, beberapa penonton menyimpulkan bahwa masalah yang ada pada hubungan Jaenap ini adalah karena abusive relationship, yaitu suatu hubungan yang disertai dengan tindak kekerasan baik fisik, emosional, finansial, verbal, ataupun seksual. Setuju nggak? Kalau aku, enggak.
Katakanlah di hubungannya Jainab ini, Jeon sebagai pelaku dan Nabi adalah korban. Kalau abusive relationship itu, si pelaku lebih maksa, overprotective, dan egois. Nah, selama aku nonton, aku ngerasa Jeon ini nggak segitunya ke Nabi. Bahkan, Jeon itu bilang ke Nabi kalau semua keputusan ada di tangannya Nabi. Kalau mereka mau kontak fisik, semua atas persetujuannya Nabi. Meskipun kadang actionnya bikin kaget, tapi Jeon itu suka permisi dulu. Mau nyoba nggak? Mau diterusin nggak? Kalau diterusin, aku nggak bakal berhenti loh. Kemudian, ada juga yang berpendapat kalau Jainab ini punya masalah codependent relationship, yaitu sebuah hubungan di mana salah satu pihak bergantung pada persetujuan pasangannya untuk setiap keputusan yang dibuat. Jadi intinya nurutin semua apa maunya pasangan, meskipun harus menomorduakan kepentingannya atau keinginannya sendiri. Setuju nggak? Aku nggak. Jainab jarang ngomongin dirinya masing-masing. Kalaupun Nabi, misalnya nih ya, dia cerita kegiatannya. Nanti aku mau lembur di kampus. Atau nanti aku mau kumpul sama anak-anak. Jeon itu cuma, oh oke. Bahkan ketika Nabi mulai deket sama cowok A, cowok B, Jeon itu cuma bilang, good luck ya. Jadi menurutku, mereka tetap memilih jalan kehidupannya masing-masing. Gak ada ketergantungan untuk pengambilan keputusan. Kalau ketergantungan buat kelon, iya. Tapi aku belum belajar banyak soal ini. Oke, dari hubungan Jainab ini, aku punya pandangan sendiri. Bagiku, ini lebih ke perilaku gaslighting dari Jeon. Gaslighting adalah bentuk penyiksaan secara psikologis yang terjadi dalam hubungan di mana pelaku membuat korban meragukan pikiran dan ingatan mereka terhadap kejadian yang mereka alami. Korban akan merasa bersalah, bingung, dan sulit mengambil keputusan dengan rasional. Bisa dibilang korban akan kehilangan pendirian alias pelin-pelan. Jadi menurutku, Jeon ini permainin Nabi secara psikologis. Dia buat Nabi bingung, ragu, bertanya-tanya, dan pelin-pelan. Suatu waktu dia bikin Nabi nyaman, kasih perhatian lebih, tapi kemudian ngilang. Terus jalan sama cewek A, ciuman sama cewek B, bercanda sama cewek C. Kemudian dia balik lagi ke Nabi, cium sama tidurin Nabi, tapi kemudian dia ngilang lagi. Terlepas dari toxic relationship-nya Jainab, aku mengakui bahwa Nabi ini adalah gambaran mayoritas cewek. Emang gak semua, tapi sebagian besar. Cewek mana yang gak meleot kalau tiba-tiba diperhatiin sama cowok paling ganteng di kampus, dirawat pas sakit, ditemenin ketika ada di titik-titik terendah, dibantu move on dari mantan, dibantu ngelembur buat selesaiin karya seni. Aku juga awalnya bodoh-bodohin Nabi, tapi lama-lama aku mikir kalau di posisi Nabi ya sulit. Apalagi kalau udah terlanjur nyaman, ngobrolnya nyambung. Hal ini berhubungan dengan judul di setiap episode yang diawali dengan kata, meskipun aku tahu. Pada dasarnya cewek tahu kalau dia itu sakit, tapi dia juga nggak bisa memungkiri rasa cintanya kepada orang itu. Meskipun aku tahu bahwa aku bukan satu-satunya. Meskipun aku tahu bahwa ini kebohongan. Meskipun aku tahu tak akan ada yang berubah. Meskipun aku tahu ini semua telah berakhir. Pesan yang mau disampaikan kurang lebih ya, inilah cinta. Akan ada banyak alasan untuk memaafkan dan menerima kembali. Dari segi acting, Han So-hee alias Nabi, aktingnya bagus. Ketika melihat dia memerankan sosok Nabi, seketika image pelakor yang melekat sama dia itu hilang gitu loh. Kemudian yang aku salut, Han So-hee ini pro banget ya kalau adegan dewasa. Gak kaku dan gak berlebihan. Ekspresi sama gerakannya itu santai tapi teratur. Apalagi wajahnya cantik banget. Dan serasi sama Song Kang. Selanjutnya Song Kang alias Park Jeon. Wow, dia fuckboy yang sangat elegan. Meskipun terkesan biasa aja, tapi aku rasa skill actingnya meningkat sedikit demi sedikit seiring bertambahnya proyek-proyek dramanya.
Yang membuat aktingnya terlihat sama saja adalah karena karakter yang dia perankan hampir sama. Bahkan ketika aku lihat Jeon di sini, sebenarnya ekspresinya sama ketika dia berperan jadi Sun-oh di Love Alarm season pertama. Lanjut sinematografi. Color grading itu benar-benar mempengaruhi mood penonton ya, termasuk di drama ini. Jujur Li, jalan cerita drama ini simple. Tapi color grading yang soft dan transisi gambar yang smooth bikin betah aja nontonnya. Selain itu, drama ini juga nggak noise alias nggak berisik. Kemudian suasananya juga tenang. Jadi tampilannya itu kayak drama-drama healing gitu loh guys. Tapi adegannya, Rating drama ini rata-rata sebesar 1% dengan rating tertinggi di episode pertama, yaitu 2,2%. Rating ini lebih rendah dari penayangan drama sebelumnya, yaitu Undercover, yang mendapatkan rating tertinggi sebesar 5,2%. Oke, kurang lebih itu unek-unek yang pengen aku sampaikan untuk Nevertheless. By the way, kalian pernah gak sih terjebak pada hubungan seperti Jeon dan Nabi? Kalau iya, pada saat itu kamu sadar gak sih kalau kamu itu jadi korban atau bahkan pelaku gaslighting? Terakhir aku mau bilang kalau Nevertheless ini bukan sekedar drama seks. Batas usia penonton untuk drama ini adalah 19 tahun ke atas, yang artinya penonton di atas usia 19 tahun dirasa sudah cukup layak untuk tahu berbagai macam hubungan agar bisa terhindar dari yang namanya toxic relationship. Tapi aku agak kaget sih. Aku tahu banget pas tayang drama ini tuh 19+. Tapi barusan aku lihat di Netflix kok udah diturunin ya jadi 16+. Entahlah, yang jelas. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.